Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran ke-6. Nah, sebelumnya Ibu tidak merangkum atau tidak menyatukan pembelajaran sampai ke pembelajaran 5 karena di pembelajaran 6 juga materinya cukup banyak, jadi Ibu sampaikan sampai ke pembelajaran 6. Nah, kemarin Ibu sudah membahas mengenai pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, kalian baca ulang terlebih dahulu mengenai teks pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, Ibu akan mengulang sedikit mengenai nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah yang pertama yaitu kebersamaan, yang kedua kebebasan berpendapat, yang ketiga menghargai orang lain, yang keempat persamaan hak dan berjiwa besar, yang kelima adalah lapang dada menerima hasil musyawarah serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, dari bacaan teks musyawarah, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tulis dalam bentuk tabel. Nah, ada di halaman 68. Kata tanya apa berarti menanyakan apa, siapa berarti menanyakan orang, di mana berarti menanyakan tempat, bagaimana berarti menanyakan alasan, mengapa berarti sebab akibat. Nah, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Nah, yang pertama itu bacalah teks dengan seksama. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan. Nah, yang sudah ditulis di halaman 68, kalian tinggal mencari daftar pertanyaan serta menjawabnya. Nah, sekarang kita ke unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Ada gerak tari, ada properti, ada musik pengiring, kostum, serta tata panggung. Nah, ada persiapannya. Yang pertama, menentukan bentuk karya. Yang pertama itu menentukan bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Nah, bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contohnya, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Nah, jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Kelipatannya bisa 4, 6. Nah, yang keempat, memilih properti tari. Nah, properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tarian. Yang kelima ada menentukan iringan tari. Saat iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Yang keenam yaitu memilih busana tari. Nah, setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak pesewa busana tari, sehingga mempermudah dalam mempersiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu bisa menciptakan busana tari sendiri sesuai dengan tema yang akan diperagakan. Nah, setelah kalian membaca mengenai unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam tari, nah kalian
Tulis di sini ada peta konsep atau sejenis mind mapping. Di sini ada nama karya tari. Nah, nama karya tarinya misalnya tari merak. Nah, bentuk karya tarinya apa? Jumlah penarinya berapa? Iringan tarinya apa? Properti tarinya apa? Busananya apa? Nah, kalian tulis di sini. Ini hanya contoh, Ibu mencontohkan tari merak. Nah, kalian boleh cari sumber referensinya di buku, di internet, mengenai karya-karya tari yang ada di Indonesia. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.